Shalom, puji Tuhan. Kita akan bersatu teduh, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Bapa kami di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus ketiga yang esa. Kami merendahkan diri sebab Tuhan begitu baik. Tuhan sudah memberikan hari yang baru, kekuatan yang baru. Semua aktivitas yang akan kami lakukan di hari ini, biarlah kami menyerahkan kepada Tuhan. Sebelum itu kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat, agar kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak akan pernah kembali sia-sia ketika kami melakukan dengan penuh kesetiaan. Di dalam nama Yesus, berkatilah perenungan firman Tuhan ini. Haleluya, amin. Pada saat ini firman Tuhan terambil daripada Ibrani pasal yang ke-9, ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-28. Saya hanya membaca ayat yang ke-28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Sampai semikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah membaca, merenungkan. Lebih bahagia lagi ketika firman Tuhan kita lakukan di dalam hidup kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Jemaat Gereja Kristus Ketapang dimanapun Bapak Ibu sekalian berada, kita mengucap syukur semua karena anugerah Tuhan. Pada perenungan hari ini, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita pasti menyadari bahwa begitu banyak pengorbanan yang harus dilalui dengan penumpahan darah. Misalkan pada waktu bangsa Indonesia hendak mau mencari kemerdekaan, reformasi, dan masih banyak lagi hal-hal lain. Ketika kita ingin mencari pengorbanan, banyak yang harus kita korbankan. Dalam tradisi perjanjian lama juga, pengampunan dosa harus dilakukan dengan pengorbanan dan harus ada penumpahan darah. Penyucian harus ada binatang yang dikorbankan. Salah satunya adalah domba. Tidak ada penyucian tanpa ada pemercikan darah. Kitab Ibrani ini mencatat bahwa perjanjian pertama tidak sah tanpa darah. Ini ditulis pada ayat yang ke-18. Tetapi dalam kehadiran Kristus sebagai Mesias yang sudah dijanjikan dan dinubuatkan, kitab Ibrani menegaskan kembali bahwa Kristus adalah pengantara dari perjanjian baru, supaya mereka yang telah terpanggil dan menerima Dia, menerima Kristus, mendapat bagian perjanjian itu. Sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan dalam perjanjian yang pertama. Melalui kitab Ibrani ini mau menggambarkan pengorbanan Kristus menjadi sangat penting sekali dan selama-lamanya. Mengapa? Yang pertama, pengorbanan Kristus adalah pengorbanan yang sempurna. Kalau imam besar yang membawa pengampunan ke dalam tempat kudus, ia bukan dengan darahnya sendiri, tetapi Yesus membawa dirinya sendiri menjadi pengampunan dosa bagi orang-orang yang berdosa. Yesus yang adalah Mesias yang dinubuatkan adalah Ia mempersembahkan dirinya menebus dosa manusia, menebus dosa Bapak, Ibu, dan saya. Jadi sebagai umatnya, sebagai pengikut Kristus, janganlah kita mengorbankan Kristus kembali ke dalam kehidupan kita, sebab pengorbanannya sekali dan sempurna. Lalu yang kedua,
Hiduplah dengan anugerah yang daripada Tuhan. Kalau kita dipanggil dalam keselamatannya, itu semua karena anugerah Tuhan. Anugerah tentunya kita memahami pemberian daripada Tuhan. Bukan karena hebat kita, bukan karena usaha kita, bukan karena kita banyak melakukan ini dan itu. Tetapi karena Tuhan memanggil kita, memberikan keselamatan itu. Agar setiap orang yang percaya kepadanya mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Agar manusia yang berdosa, di mana dosa adalah sudah kehilangan kemuliaan Allah, mendapatkan keselamatan. Jadi buat kita, siapapun kita, dalam rupa apapun kita, hiduplah dalam anugerah Tuhan. Semua karena pemberian daripada Tuhan. Jangan ada yang memegahkan diri dengan penghasilan, dengan pencapaian sampai saat ini. Janganlah berlaku curang di dalam kehidupan ini. Hiduplah dalam anugerah yang benar di mata Tuhan. Kehebatan akan sia-sia kalau kita tidak menggunakan dengan hikmat daripada Tuhan. Kesusahan juga akan sia-sia jika kita tidak mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu serta jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perenungan minggu-minggu Prapaskah, minggu-minggu penderitaan, Jumat Agung, dan Paskah, marilah kita merespon pengorbanan Kristus di atas kayu salib, memandang bahwa pengorbanannya begitu sempurna. Hiduplah dalam anugerah Tuhan, sehingga kita menyadari begitu terbatasnya kita dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kita terus memperbaiki diri kita dalam terang, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama lebih sungguh, sehingga anugerah demi anugerah kita bisa lalui karena kekuatan daripada Tuhan. Ketika kita memiliki hati yang keras, mintalah kelembutan hati dengan Tuhan. Meskipun hidup kita penuh dengan air mata, tapi biarlah itu semua menjadi mata air kekuatan di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Karena Kristus satu-satunya yang sudah mengorbankan diri buat Bapak Ibu dan saya. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Terus sertai, bimbing kami, berikan kami kekuatan dalam menjalani hidup di dunia ini, karena kami memiliki Tuhan yang mengasihi kami. Berkati keluarga kami, usaha kami, pelayanan kami, apapun yang kami lakukan, Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.